seputar maksud dan tujuan kami untuk maju sebagai peserta calon legislatif Kabupaten Pindrang untuk Dapil 2. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, bahwa saya masuk di Partai Gerindra itu sebetulnya penuh dengan pertimbangan. Saya 3 kali ditawarkan oleh Pak Ahmad Garu untuk masuk sebagai caleg, baru saya mengaku. Itu artinya apa? Saya selalu mengukur kapasitas saya. Tetapi dengan datanya ajakan secara berturut-turut, saya lalu berpikir bahwa mungkin menurut takaran mereka saya layak untuk maju sebagai peserta calon legislatif Kabupaten Pindrang. Nah, olehnya itu pada hari ini, selain maksud dan tujuan saya untuk bersilaturahmi dengan keluarga saya yang ada di Cempa ini, juga sekaligus untuk menyampaikan kapasitas pengetahuan saya tentang apa itu anggota DPR yang sebenarnya. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, bahwa Partai Gerindra ketika dia melakukan seleksi terhadap calon legislatif itu ada proses yang sangat ketat. Jadi dalam perjalanan proses itu hampir saya tidak percaya bahwa saya akan lolos sebagai salah satu kandidat calon legislatif untuk periode 2014-2019. Namun ketika saya ikuti, ternyata saya lolos sebagai salah satu peserta calon legislatif. Tentunya dengan demikian saya berasumsi bahwa partai memberikan kepercayaan sama saya, makanya saya harus berbenah diri untuk meningkatkan sumber daya manusia yang saya miliki, walaupun sangat syarat dengan kekurangan. Nah, hari ini saya datang di hadapan keluarga saya, di hadapan masyarakat Cempa, sebagian dari Batam Panua, juga dari Masiro Sopa. Perlu saya sampaikan 3 poin penting yang harus Bapak jadikan pertimbangan sebelum melakukan pilihan terhadap seorang caleg. Apa 3 poin penting itu yang harus dijadikan pertimbangan? Pertama adalah tentu ukurannya adalah moral. Bahwa hari ini palu ada di tangan Bapak untuk menentukan siapa yang layak mewakili Bapak di DPR itu, tentunya pertimbangannya salah satu adalah moral. Karena tanpa moralitas yang dimiliki oleh caleg yang akan Bapak dukung, yakin dan percaya dia tidak akan pernah mampu memberikan kepuasan kepada Bapak seputar apa yang Bapak harapkan lewat aspirasi yang Bapak sampaikan kepada mereka melalui muslimban desa, kecamatan, sampai sekali lalu kemudian masuk ke forum pembahasan DPR. Ini penting, Pak, penting. Olehnya itu saya masukkan dalam satu kategori yang harus jadi pertimbangan. Artinya apa? Kalau hari ini saya menjadikan salah satu syarat untuk menjadikan patokan pilihan Bapak sebelum menentukan, tentunya saya juga bersedia disaring seperti itu. Artinya ketika itu kita jadikan patokan, kalau saya termasuk yang diusung Partai Gerindra tidak bermoral, tentu saya persilahkan Bapak untuk mendukung saya. Karena dari 108 caleg, Pak, itu kalau diberi kesempatan untuk bicara, tentu semua punya kesempatan untuk menyampaikan tentang kualitas dan kapasitasnya untuk duduk di DPR. Tetapi pertimbangannya, penentuan ada di tangan Bapak-bapak. Nah, olehnya itu saya masukkan moral salah satu. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat penting, Pak. Karena yakin saja ketika caleg yang Bapak usung itu tidak memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai, yakin dan percaya bahwa dia tidak akan pernah mampu mengetahui apa sebetulnya tugas dan tanggung jawab DPR itu setelah duduk. Yakin, Pak. Sampai hari ini masih ada beberapa
anggota DPR itu yang dulu itu saya menganggapnya apakah dia pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu, sehingga dalam perjalanan tugas-tugasnya selama 5 tahun itu terkesan bahwa dia tidak ada di pihak-pihak sebagai pengemban aspirasi masyarakat. Salah satu pertimbangannya itu adalah karena dia tidak memiliki kapasitas sumber daya manusia. Ketika dia tidak memiliki itu, maka dia tidak akan tahu, tidak akan pernah tahu apa sebetulnya 3 poin yang menjadi tugas pokok DPR itu. Dia tidak akan pernah tahu itu, Pak. Tetapi kalau kapasitas sumber daya tentu dia tahu 3 poin. Pertama adalah DPR itu adalah petugas legislasi, yang kedua adalah petugas penganggaran, yang ketiga adalah petugas pengawasan. Nah, ketiga poin ini tentu tidak cukup hanya dengan mengetahui saja. Ada potensi-potensi saudara manusia yang harus dimiliki sehingga kita sampai kepada perwujudan 3 poin kedua itu. Sebagai salah satu wakil rakyat mempunyai nilai sumber daya manusia yang memadai. Lalu penting kedua, kenapa sumber daya manusia itu harus ada? Setiap potensi sumber daya alam yang ada di wilayah kita ini tentu tidak cukup hanya disampaikan. Tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan berdasarkan dengan perjalanan-perjalanan turun ke bawah untuk mengetahui di Cempa ini yang notabene adalah mayoritas masyarakatnya petani. Tentu sumbangsi pemikiran kita tentang sektor pertanian itu sangat dibutuhkan, Pak. Jadi memang sebetulnya poin kedua juga itu sangat penting untuk dimiliki. Sangat penting untuk kita miliki. Yang ketiga adalah bahwa sebelum bapak-bapak menentukan pilihan, tentu munafik kita kalau bukan keluarga kita yang kita pilih. Kalau tidak ada keluarga kita, sahabat kita. Kalau tidak ada sahabat kita, sahabatnya sahabat kita. Hari ini saya datang di hadapan bapak-bapak sekalian. Tentu banyak diantaranya yang tahu saya. Masa kecil saya itu tidak perlu lagi dipertanyakan orang Cempa, karena saya sekolah dan lahir di sekolah dan sekolah di Cempa. Tentu mayoritas kecamatan Cempa ini tahu siapa Haji Hanafi. Sehingga di poin ketiga ini sangat penting untuk kita jadikan juga acuan untuk memilih saya. Ya, Kang angkan aja yang kena sijita maju. Agak kita lalu male tolenge. Kemudian orang lain yang bukan keluarga saya di sini tentu acuannya kedua poin terdahulu tadi itu, bahwa karena bukan keluarga tetapi pertimbangan moralitas dan sumber daya manusia yang memadai yang dimiliki, yang dijadikan pertimbangan tentu yerotanesiku nulena dukutuka. Artinya apa, Pak? Saya ingin sampaikan bahwa 108 caleg yang ada di Dapil 2 ini yang maju sama-sama mempunyai kapasitas. Tetapi tentu ukuran kapasitas itu berdasarkan dengan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing caleg, sehingga bisa dikatakan bahwa caleg tersebut adalah memiliki kapasitas ketiga poin ini tadi. Ya.